Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan sama-sama hormati Alena teman-teman orang tua kita, Bapak Ma'mur SPD selaku pejabat yakni Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna. Semoga beliau selalu diberikan kepanjangan. Sebuah engkau ke kampung dia ke teman-teman cik dia silakan. Berarti resep di kampung itu tidak ada persatuan. Makanya perlu dalam satu kelompok atau kampung itu ada orang tua. Kemudian yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan berpanjang yang senantiasa memimpin kita semua. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Imam Desa, rekan saya seperjuangkan dengan beliau mulai dari UTS sampai di Pasja. Ya, syukuran kita selalu bersama dan sekarang sama-sama lagi. Bahkan saya sering sampaikan bahkan tidak mati sama-sama. Kemudian saya muliakan Ustaz Imam Masjid At-Taqwa, Bapak Ustaz. Baru pertama kali tadi bicara dengan beliau. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak, Ibu yang sempat hadir, adik-adik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah Allah izinkan kita semua untuk berkumpul silaturahim dalam tempat ini, salah satu silaturahim dalam acara peringatan hari 100-nya orang tua kita Firdaus. Mudah-mudahan pada hari ini kita mengikhlaskan hati kita untuk memberikan doa yang terbaik untuk beliau. Kemudian selawat dan selama kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini insyaallah istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Hadirin kami muliakan, bicara masalah mengenai kematian adalah perkara yang sungguh luar biasa. Tetapi banyak manusia yang tertipu dengan perkara itu. Banyak mengatakan bahwa umur saya masih muda. Kalau lo mau pak, umur saya masih jauh. Itu macam apa Pak deh? Macam apa? Kenapa? Karena kematian itu perkara. La ilaha illallah. Dia gak pengelola tanah sengaja pencacikan. Amat dengan ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Al-mauti sakarat. Dan maut itu terdapat, ajal itu terdapat peristiwa yang begitu sakit menyakitkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menjelang sakaratul maut, apa permintaan beliau? Ya Allah, limpahkan kepada saya rasa sakitnya ini sakaratul maut. Jangan engkau limpahkan kepada umatku ya Allah. Saking pedihnya rasa sakaratul maut. Hadirin kemuliakan, tak lepas daripada itu sakaratul maut, kita hidup di dunia ini. Waman hayatu dunia illa mata'un ghurur. Layak atutum walino adalah merupakan tipu daya. Dan ini bisa kita tidak sadari. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita membuka usaha perdagangan, silahkan. Tapi nasib Allah taala aja mutaliwa. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita
di kelautan, perikanan terserah, silahkan, tapi jangan melampaui batas. Allah tidak melarang kita terjun pemerintahan, tapi jangan melampaui batas. Kenapa? Karena semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di bidang pertanian silahkan, madara silahkan, tapi jangan melampaui batas. Engkau sewawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malalang Nabi tak. Siruntu di rupa tahu. Langsung mak jamak. Orang ini memikul cangkul. Langsung mak jamak. Purana mak jamak langsung muli mana? Agak nasa Nabi tak. Iya na lima. Dena garuya pinaranaka. Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh pinaraka. Padahal zaman naga mak darah tapi tidak melampaui batas, sehingga Nabi merasakan kasarnya tangannya, sehingga Nabi mencium tangannya. Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh pinaraka. Hadirin jamaah, ajak muta baturan mak darah. Tidak semestinya orang yang ada usahanya tinggi itu. Tidak. Apakah Allah memandang hartanya? Tidak. Apakah Allah memandang pakaiannya? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hatinya. Niga ataku kami nama tepat. Ditolak karena tosugi ba apa makasih tak pada. Ditolak karena kasih asih pun apa makasih tak pada dia. Siapapun orangnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa tadi disampaikan oleh orang tua kita, bapak kepala desa dan imam desa, pesan-pesan. Mari kita ramaikan salat berjamaah. Beliau itu tanda cintanya kepada kita semua. Menengnya beliau ini orang tua kita tidak ada tanda cinta dan kasih sayang kepada kita semua. Apa gunanya beliau untuk menyampaikan? Tapi karena beliau tanda cintanya sebagai pemimpin, belok mana kini pas selama, sehingga bahkan dikunjungi rumah ke rumah. Hadirin jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau saya di peristiwa kisah yang mana penguruta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, penguruta menghadiri suatu kematian. Menghadiri satu kematian, tiba-tiba mayat itu sudah dikapani, mau disolati, tetapi tiba-tiba seolah-olah mayat ini tidak mau disolati, ada yang larang mensolatinya. Makanya pengulut Abu Bakar heran, ada apa ini? Tiba-tiba kain kafan itu ada yang mengamuk-ngamuk di dalam. Ada yang mengamuk-ngamuk. Maka ada salah satu orang yang hadir pada saat itu berani membuka. Setelah dibuka kain kafannya, ternyata ada ular. Ya. Ada ular. Ketika ada ular itu, maka orang-orang sekeliling itu ingin membunuhnya. Tapatung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mempali ular. Dia kata Allah Ta'ala kecuali petunjukin niat Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatawirullah. Ya. Kemudian orang ini yang sekalian hadir bertanya, wahai ular, kenapa engkau ada di situ? Maka dia ular, saya dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Allah bernauzubillah. Ya. Kenapa? Makutana orang masyarakat di situ, kenapa orang ini disiksa? Ya. Maka orang ini berkata, engkau telu pasalnya. Ada 3 sebabnya ular ini menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ketika itu tidak ada di antara kita, tidak ada salah satunya di kita. Pertama,
Orang yang hidup di dunia mendengarkan azan akan tetapi tidak memenuhi azan itu dan tidak ikut sholat berjamaah. Betapa pentingnya sholat berjamaah. Orang yang hidup di dunia akan tetapi tidak memperhatikan, tidak menghiraukan panggilan azan, panggilan Allah, dan tidak memenuhi salat berjamaah. Irosik dilaksanakan. Kemudian dalam kisah Amir bin Abdullah pada saat sakaratul maut, pada saat sakaratul maut tidak berdaya, tetapi mendengarkan azan, maka dia berusaha bangkit, bersusah payah di papa, antar saya ke masjid, antar saya ke masjid. Padahal sudah kondisi sakaratul maut, antar saya ke masjid, antar saya ke masjid cepat. Maka diantarlah ke masjid, sempat sholat zuhur, tetapi belum menyelesaikan, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Amir bin Abdullah ini mengajari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jemaah, lalu bagaimana kita ini yang sehat? Sehat mau pikir, tidak mau bawa kereta, bahkan sampai Makassar, sampai Jakarta pun kita bisa, tetapi masjid begitu dekat kita lupakan Allah. Hadirin jemaah, ini penting sekali. Seandainya kita semua memahami, ada yang kalah sejuta ini, masuk penjara lorok yang paling tinggi dua kemana umat muslim? Inilah yang kita khawatirkan. Yang pertama tadi, orang yang mendengarkan sholat azan dikumandangkan tetapi tidak memenuhi panggilan Allah dan tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian kedua, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keadaan pesusah kena. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keadaan pesusah kena. Orang yang diberikan harta luar biasa, tetapi tidak mengeluarkan sebahagian hak-hak dari manusia lain. Hadirin jemaah, saya rasa kita semua ini pasti diberikan dan menikmati, bahkan menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita selalu ingat kepada Allah, siapa yang memberikan harta itu. Dengan itu insya Allah akan ada kesadaran bahwa harta ini adalah ada hak-hak orang lain. Hadirin kemuliaan yang ketiga, kenapa manusia ini disiksa sampai hari kiamat? Karena pertama tadi, orang yang senantiasa melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat berjamaah. Dan kedua, orang yang memberikan harta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketiga adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Ada ulama di daerah kita dipandang enteng. Engkau ulama tak ada sedikit kesalahannya dicaci maki. Kebaikannya bertahun-tahun tapi sedikit kesalahannya sebagai manusia biasa tidak dimaafkan. Sekarang ulama semakin hari semakin habis. Kenapa? Ulama ini al-ulama warasatul anbiya. Dan niat ulama ini adalah pewaris para nabi. Sehingga ulama itu wajib dimuliakan. Kenapa? Orang-orang berilmu. Tidurnya saja orang berilmu, hadirin jemaah. Supaya tak ini terbongkoi. Maka sipi tinrona ulama ini harus seperti itu. Iya. Tinrona bawa waktu pengkebal di sengena lebih bagus sing daripada sebanyak tadi. Tinrona bawa. Sebagaimana biasa kita sampaikan kan, ya.
Orang ini ditanya, setan ini ditanya, kenapa kau nak masuk menggoda itu? Orang yang sholat. Agak nasi, bukan saya takut kepada orang yang sholat itu, tapi saya takut kepada orang itu yang tidur. Kenapa? Tinggi ilmunya. Dia tidak takut kepada orang yang sholat itu, tetapi dia takut. Dia tidak mau masuk karena kenapa? Ada orang berilmu sedang tidur di situ. Tindakan batu maka sini pada sana nah mata daripada sana maka sini masalah lebih naik nampak supaya tidak hidup. Namun sekarang itu ulama dipandang itu di televisi sedikit saya kesalahannya dibanting sana kemari ke sini. Karena kenapa ini akhir zaman? Ya. Dipinter-pinter otomatis oleh pengalat tangan. Sedikit saja kesalahan sudah diobrak-abrik, kebaikannya dilupakan. Ada jemaah. Jadi kita kembali ya kematian. Selanjutnya apa kira-kira yang perlu kita siapkan? Adalah tepuk amalan. Ya. Hidup di dunia ini banyak problem kita. Wa may yattaqillaha. Mega ada problem kita. Banyak sekali permasalahan kita. Allah sudah kasih jalan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah memerintahkan kita untuk menjadikan kesabaran dan sholat itu sebagai penolong. Ajak nang kasih dipersolat taruki sanroy. Jangan kita tukar, ya. Jangan kita tukar akidah kita. Hadirin jemaah. Ini ya, kalau di keluarga di Lu itu jarang, tapi kalau keluarga Bugis itu luar biasa. Banyak seperti itu. Ya. Itu menggadaikan akidah demi sesuatu hal. Ya, karena itu hadirin jemaah, mari kita berjuang di akhir-akhir hayat kita ini. Mari kita berjuang di akhir hayat ini mengisi dengan amal-amal kebaikan. Yang petani silakan bertani, tapi jangan melampaui batas. Ayat terbaca patok. Ketika ada waktu, ketika waktu sudah tiba, pulang segera melaksanakan sholat. Jangan melampaui batas. Yang bergerak di pemerintahan silahkan, tapi ajak nangka ke kita kelupa melampaui batas. Yang bergerak di bidang di bidang kelautan silakan. Sini aja majamang de gaga, sini aja majamang de cengi, de gaga na pusaka Allah Taala. Tetapi ajak nangka kita kelupa. Sini teman-teman bikin dan ini selalu bikin jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, ya. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa dunia ini, kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya. Ya. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Banyaknya ya, banyak sejuta letak tertipu dengan dunia. Yang mana itu? Yang sibuk mencari rezeki, ya, mulai pagi sampai sore bahkan malam disibukkan mencari rezeki. Itulah orang yang dilalaikan oleh dunia. Orang tiba-tiba waktu sholat tidak memenuhi panggilan, sibuk mengerjakan dunianya. Inilah orang yang tertipu dengan dunia. Hadirin jemaah. Oleh karena itu, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, jangan melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan. Kenapa? Karena kita harus bersyukur. Itu nawadi dia tempat jamaah, itu nawadi dia tempat pelong, nasa melok masih dekat. Ya, itu nawadi dia tempat pelong. Silahkan mencari rezeki karena kita mau bersedekah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya. Tapi masih dekat dia. Ya. Itulah kita mau hidup, mau ada kehidupan untuk keluarga, untuk agama, untuk keluarga. Dan kita mau bersedekah. Hadirin jamaah, oleh karena itu di penghujung tausiah ini saya berwasiat kepada kita semua dan pribadi saya, mari kita jaga baik-baik salat berjamaah kita. Ya. Tanpa kesing-sing pencetak,
tapi kesingi Allah tak ada pengenatan ayat termasuk baca Allah dalam surah Al-Ma'un sampaikan ya, celakalah orang-orang yang sombong. Yang mana? Kenapa celaka? Wawailul musallin, celakalah orang yang salat. Yang mana celaka? Kok bisa? Kenapa? Karena dalam tafsir ya ada beberapa penafsiran, ada mengatakan celaka pertama karena dia melalaikan waktunya, masuk pada maghribi dia masuk pada ngesah, masuk pada subuh dia sini masuk pada luhur. Kata tu paham aku dia masuk pada subuh jadi masuk fajar dia nak luhur nak sampai dia masuk pada subuh, paham ya. Kemudian penafsiran kedua adalah orang yang sholat akan tetapi jasadnya, badannya sholat tapi hatinya, ruhnya tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk panjang watak kalina, masuk panjang watak kalina, tetapi ruhnya tidak sholat. Anu barangkali nanti salah pencet Pak Imam, Pak An. Ya. Jadi masuk aja ke Allahu Akbar, tapi ruh kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warasalli Allahu Akbar kalau lawan di pikiran ningarani jama-jamanna, ningarani masalahna. Masuk pajar, masuk pajar watak kalian, tapi dia nak sumpah, dia nak bersumpah jangan ruhnya. Ini kita yang masalah. Lantas Allah mengatakan, wawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, karena memang ada teman sempat saya cerita sama-sama pengalamannya. Saya katanya biasa melihat orang di masjid itu sepotong hewan, sepotong manusia, sepotong hewan, sepotong manusia. Ternyata orang ini sholat, badannya yang sholat tapi hatinya enggak sholat. Hadirin jamaah, oleh karena itu mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita, berjamaah kita, mari kita isi masjid kita. Ada jamaah di daerah jalan menuju Palopo. Ketika saya naik Palopo bahkan pernah sama-sama Ustaz, di jamaah itu ada orang buta. Setiap waktu tidak pernah lalai dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Selalu dia ketika waktu tiba dia ambil tongkatnya, dia meraba jalan sampai ke masjid. Bahkan pernah katanya satu kali jatuh di kot. Ini orang buta. Terakhir ini baru saya ke Palopo, maka di situ sholat maghrib. Saya kira sudah